tanya lebih tepatnya, jadi kan kita yang udah muslim dari awal agar imannya lebih kuat aja sih Ustaz. Nah, saya simpel Ustaz. Kenapa Ustaz memilih Islam sekarang? Ustaz mempelajari agama tersebut sampai di jenjang S3. Ya. Jawa jawab nih, tapi saya singkat. Ya, segitu. Jadi justru kenapa saya masuk Islam itu justru dari Alkitab. Dari Alkitab. Ada yang HP-nya bisa Google? Bisa. Coba, yang tanya ketik sekarang. Lukas. Kan dulu sampai nggak pernah gereja, gitu. Lukas pasal 4 ayat 8. Apa kalimat Nabi Isa? Murni kalimat Yesus. Ada tertulis Lukas 4:8 berisi perkataan Yesus kepada iblis. Ya. Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Tuh, Yesus itu yang dulu saya jadikan anaknya Tuhan. Coba saya ada di Melayu. Oh bukan, itu makhluk roti Paulus. Jadi Paulus bilang Yesus anak Tuhan. Padahal Yesus bilang menyembah dan berbakti itu hanya pada Allah saja. Satu-satunya. Ya, itu kan kalimatnya. Ternyata akhirnya pada Tuhan Yesus. Satu lagi Yohanes pasal 17 ayat 3. Yesus atau Nabi Isa tidak pernah bilang dirinya anak Tuhan, tapi dia bilang aku ini utusan. Coba Yohanes berapa? pasal 17 ayat 3. Ini salah satunya. Maksudnya banyak lagi yang hal lain yang berkaitan sama Islam. 17 ayat 3. Inilah hidup. Ini saya pernah baca Ustaz. Inilah hidup yang kekal. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah bisa tuh ngomong, kamu pengen masuk surga hanya pada Allah, la ilaha illallah. Aku ini utusan, jelas sekali. Makanya saya lock out dari sana. Bener-bener lock out. Saya udah ada install ulang, terus login di sini. Itu ayat-ayat ini tidak akan mungkin dibacakan di gereja manapun. Kenapa? Jamaah gereja pindah masjid. Kalau jamaah gereja pindah masjid, pendeta baru, kenapa sekarang tutup? Tidak mau infak, iya. Nah itu dia. Ini banyak. Lagi ini, saya temukan Rasulullah kalimat Allah di surat 7 ayat 197. Saya temukan di Yesaya pasal 29 ayat 12. 29 Ayat 12. Waktu Allah memberikan kitab ini pada nabinya. Ya, dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan baiklah baca ini, maka ia menjawab aku tidak dapat membaca. Tuh, sekarang diganti terjemahnya seseorang. Padahal kalau di kitab yang masih tertulis yang buku yang edisi yang tahun 50-an yang namanya, saya nggak punya bapak ibu ya, mohon maaf, punya papa mama juga. Jadi punya papa mama itu yang edisi itu tertulis yang nabi. Dan apabila kita bilang nabi yang tidak bisa membaca, terus aku katakan padanya, baca ini, dia katakan belum lahir Rasulullah, Allah sudah cerita tentang dua selarong, dua hiro. Itu surat 96 ayat 1. Baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Terus Rasul bilang, aku tidak bisa membaca. Terus beliau pulang kemana? Ke rumah, menemui Khadijah. Tuh, para suami Omar kalau ada masalah pulang ke rumah, temui. Kecuali ada masalah saya, kalau masalah malah buka kafe. Ayo. Terus ketemu temennya nggak sari sih, kita koni, pokok tukaran baru lucu. Temennya nggak sari bilang, gak masalah mas, pertengkaran suami istri itu bumbu rumah tangga. Wih, pertengkaran suami istri dibilang bumbu rumah tangga, ini akidah syaiton. Jadi semua syaiton. Kata ibu-ibu, jujur dijawab, makanan itu enak pakai bumbu atau enak pakai bumbu? Enak, emang itu karena terus lucu. Nah bumbu, tambah rusak itu akidah syaiton. Nah, maka seperti itu. Jadi Rasulullah sudah disebutkan di kitab terdahulu bahwa penerima kitab Nabi Kudus itu tidak bisa baca tulis, dan itu sudah ada di Injil. Makanya aku minggat. Terjawab, yaitu di antaranya masih banyak lagi yang lain. Belum hal-hal tauhid semua.